Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Hingga saat ini kita masih merasakan banyak sekali nikmatnya, terutama nikmat hidayah dan juga nikmat dimudahkan Allah, diberi taufik oleh Allah untuk mengisi waktu kita dengan talabul ilm, dengan menuntut ilmu agama. Ketahuilah bahwa menuntut ilmu agama merupakan ibadah sunnah terbaik akhir zaman. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata bahwa menuntut ilmu agama merupakan ibadah sunnah terbaik akhir zaman. Lalu beliau ditanya alasannya. Kata beliau, mengapa saya mengatakan bahwa mengaji, menuntut ilmu agama merupakan ibadah sunnah terbaik akhir zaman? Karena kalau tahajud manfaatnya untuk diri sendiri, demikian pula puasa sunnah. Tapi kalau menuntut ilmu agama, manfaatnya bisa dirasakan oleh diri kita sendiri, oleh keluarga, dan orang lain. Dan sudah barang tentu pahala di sana sangat banyak dan besar sekali. Dalam keadaan apapun, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kajian kita pada pagi hari ini, kita akan membahas hadis yang ketiga dari hadis Arba'in Nawawi, yaitu hadis Umar atau hadis Abdullah ibni Umar al-Khattab radhiyallahu anhuma. Kita bacakan hadisnya. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal islamu ala khams syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa saumi ramadan, rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma berkata, saya pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu didirikan di atas 5 pondasi. Islam itu berdiri di atas 5 pondasi. Pondasi pertama adalah bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pondasi yang kedua, menegakkan salat. Pondasi yang ketiga, menunaikan zakat. Pondasi yang keempat, menunaikan ibadah haji.
Pondasi yang kelima, puasa Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Mari kita mulai menjelaskan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Disebutkan di sini perawi hadis yaitu dari sahabat Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar, yaitu disebutkan kunyah Abu Abdurrahman. Apa itu kunyah? Pak, kunyah itu adalah panggilan akrab. Panggilan akrab sesama muslim, yaitu dengan kunyah. Kunyah adalah panggilan akrab yang diawali dengan abu atau ummu atau akhu dan yang semisalnya. Misalnya nama anaknya Muhammad, ya Umma Muhammad. Nama anaknya misalnya Fatimah, ya Ummu Fatimah. Atau kalau laki-laki, seorang ayah yang punya anak namanya misalnya Nisa, ya Umma atau ya Abu An-Nisa. Jadi memiliki kunyah bagi setiap muslim adalah sunnah. Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak disyaratkan seorang ketika akan memiliki kunyah, tidak disyaratkan seorang yang memiliki kunyah harus memiliki anak. Karena memang tujuan dari kunyah itu sendiri adalah untuk melahirkan kehangatan dan keakraban di antara sesama muslim. Itu tujuannya. Makanya para sahabat Rasulullah SAW, karena mereka mengerti bahwa memiliki kunyah adalah sunnah, makanya mereka semua memiliki kunyah. Sampai Aisyah sendiri, yang mana secara fakta atau secara faktual beliau tidak memiliki anak dari Rasulullah SAW, tetapi beliau memiliki kunyah yaitu Ummu Abdillah. Memiliki kunyah Ummu Abdillah. Jadi hendaklah setiap dari kita memiliki kunyah. Kunyah biasanya dinisbatkan kepada anak pertama. Misalnya nama anak pertama kita Muhammad, jadi Abu Muhammad atau Ummu Muhammad. Itu biasanya. Tetapi kalau kita ingin menisbatkan kepada anak yang lain, ya, yang mungkin lebih menonjol, ya, dibanding saudaranya yang lain, dari sisi kesolehan misalnya, dari sisi apapun itu, lalu kita lebih memilih anak kita yang kedua atau yang lain, maka itu tidak mengapa. Jadi boleh menisbatkan diri kita abu atau ummu kepada anak kita. Namun diutamakan dinisbatkan kepada anak pertama. Dan ingat, ini sunnah. Jadi cari pahala bukan hanya melalui sholat, cari pahala bukan hanya melalui puasa, melalui sedekah, cari pahala juga dengan mengamalkan sunnah ini,
yaitu masing-masing dari kita memiliki kunyah. Kemudian, siapa itu nama dari Abu Abdurrahman? Namanya Abdullah bin Umar. Namanya Abdullah bin Umar. Kita tahu bahwa nama terbaik secara mutlak adalah Abdullah, yaitu nama yang dinisbatkan kepada Allah. Abdullah, Abdurrahman. Jadi nama terbaik yang kata Nabi alaihissalam, ahabbul asma'i ilallah, Abdullah dan Abdurrahman. Jadi nama Abdullah itu nama yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Abdurrahman. Jadi sunnah bagi orang tua memberi nama yang baik. Dan nama-nama terbaik dalam Islam itu punya ranking. Ranking pertama adalah nama yang yaitu nama Abdullah, Abdurrahman, itu terbaik secara mutlak. Yang kedua, nama yang dinisbatkan kepada nama Allah yang lain. Misalnya Abdul Rahim, Abdul Wahab, Abdul Aziz, Abdul Qahar, Abdul Halim. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, nama yaitu nama-nama para rasul. Nama-nama rasul. Adam, Nuh, Lut, Ibrahim, Ismail, Ishak, Musa, Harun, Yusuf, Isa, Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Bagaimana kok malaikat nggak disebut, Ustaz? Naam, para ulama menganggap makruh memberi nama anak dengan nama malaikat. Kenapa? Karena tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada satupun dari generasi terbaik dari kaum salaf, baik itu sahabat, tabi'in, wa atba'ut tabi'in, memberi nama anak mereka dengan nama malaikat sekalipun itu Jibril. Padahal Jibril adalah Rasul terbaik dari kalangan malaikat. Jadi memberi nama anak dengan nama malaikat itu hukumnya makruh, dihindari oleh generasi terbaik umat Islam. Jadi kalau kita ingin mencari keberkahan, maka ikuti salaf. Kata ulama, kullu khairin fittiba'i man salaf, wa kullu syarrin fibtida'i man khalaf. Semua kebaikan dan keberkahan ada ketika kita mengikuti salaf. Dan semua kejelekan, keburukan itu akan menimpa kita ketika kita meninggalkan mereka. Termasuk memberi nama kepada anak. Kemudian ranking yang ketiga adalah memberi nama, atau yang keempat, memberi nama anak dengan nama sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memberi nama anak dengan nama orang soleh. Apakah nama orang soleh itu nama terdahulu dari zaman sebelum zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Misalnya memberi nama anaknya Dzulqarnain, memberi nama anaknya Khidir, memberi nama anaknya dengan misalnya dengan nama-nama yang kita dengar di dalam sejarah peradaban Islam misalnya, maka itu tidak mengapa, ya. Tapi kalau ingin lebih baik, kita namakan nama anak kita dengan nama sahabat Rasulullah SAW. Ya, misalnya, boleh nggak Ustaz nama anak saya Abu Bakar misalnya? Ya memang itu kunyah. Karena nama asli Abu Bakar Abdullah bin Abi Quhafah, namanya Abdullah. Jadi sebaiknya sebelum kita memberi nama anak kita nama sahabat misalnya yang lebih terkenal dengan kunyah, kita cek dulu namanya dia siapa. Abu Bakar nama aslinya Abdullah. Oh, nama anak saya kasih namanya misalnya Abu Hurairah. Abu Hurairah juga kunyah, bukan nama. Nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi. Jadi namanya Abdurrahman.
Jadi yang lebih tepat ya namanya Abdurrahman, Abdullah, Abdurrahman gitu. Kecuali yang terkenal dengan nama Omar, Uthman, Ali, Abdullah bin Zubair, Abdullah, Talha bin Ubaidillah, ya, Abdurrahman bin Auf, ya, dan lain sebagainya, Bilal, Suhaib Ar-Rumi misalnya, Salman Al-Farisi, ya, dan demikian. Lalu yang terakhir adalah nama yang disunnahkan untuk diberi kepada anak kita adalah nama yang bermakna baik. Tidak harus berbau kearab-arapan. Nggak harus namanya misalnya Pahat misalnya, namanya harus nama-nama orang-orang Arab gitu ya. Nggak harus Naif misalnya, namanya Salman, Naif, Pahat, nggak harus. Nama Jawa pun, nama Sunda pun nggak ada masalah. Prinsipnya apa? Bermakna baik. Karena sunnah Nabi alaihissalam, sebagian disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Tuhfatul Maulud fi Ahkamil Maulud, bahwa Nabi itu kerap merubah nama sahabat yang bermakna buruk. Misalnya Nabi pernah mendapati salah seorang sahabatnya namanya Hammam. Kata Nabi, siapa namamu? Namanya Hammam. Kata Nabi, ya, ganti dengan, ya, Nabi mengganti nama Hammam karena Hammam itu artinya suka bersedih. Hammam, suka bersedih. Maka Nabi ganti dengan nama Farhan, yaitu namanya Farhan, yaitu namanya yang artinya bergembira, suka bergembira. Karena pengaruh, nama itu memberi pengaruh sedikit banyak terhadap jiwa, ya. Makanya salah satu kiat menjadikan anak soleh adalah memberi nama anak tersebut dengan nama yang baik, karena nama itu doa. Dan beliau Ibnu Qayyim menjabarkan secara panjang lebar tentang pengaruh nama terhadap jiwa. Jadi salah satu kiat memiliki anak soleh adalah memberi nama yang baik. Kemudian beliau berkata, Abdullah bin Umar, saya mendengar Nabi SAW bersabda tentang rukun Islam. Tentang rukun Islam, kita sudah bahas pada hadis yang kedua. Tetapi tidak masalah untuk lebih menguatkan, ya, untuk lebih menyempurnakan pemahaman kita tentang rukun Islam, maka kita akan kembali menjelaskannya. Yaitu di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, buniyal Islam. Islam itu didirikan di atas 5 pondasi atau 5 rukun. Ya, perhatikan coba. Nabi SAW tidak pernah menyebut rukun. Ya, tidak pernah menyebut rukun. Islam didirikan, ya, berdirinya bangunan Islam itu karena ditopang oleh 5 tiang. Ditopang oleh 5 tiang. Istilah rukun atau tiang, ya, itu bukan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi lahir dari pemahaman para ulama, pemahaman sebagian ulama, dan dikritisi oleh sebagian ulama daripada rukun. Mungkin ini sudah kita bahas, tapi sedikit saja kita ulangi lagi. Karena apa? Karena kata rukun itu artinya kalau tidak ditegakkan akan runtuh. Sementara dari 5 ini,
keislaman seorang itu akan runtuh ya kalau tidak menegakkan rukun yang pertama. Ulama ijma, yaitu syahadat la ilaha illallah. Tidak ada khilaf di antara ulama. Kalau orang Islam tidak bersaksi bahwasannya tidak ada ilah, loh, tapi kan dia muslim dari lahir, Ustaz. Apa ia harus menegakkan? Ini bukan masalah mengucapkan. Walaupun dia muslim dari lahir, tapi tidak mengakui la ilaha illallah. Walaupun dia muslim dari lahir, kalau tidak mengakui Muhammad Rasulullah, gugur keislaman dia. Apa la ilah? Tauhid. Ada orang Islam yang lahir dari Islamnya dari sejak lahir, tapi dia tidak mengakui tauhid. Dia mengingkari tauhid. Batal syahadatnya. Dia Muslim dari lahir, tapi dia tidak mau mengakui Rasul sebagai imam, sebagai panutan. Dia lebih cenderung memilih Isa misalnya, atau memilih yang lain. Batal. Gugur keislaman dia. Jadi siapapun dia, Muslim dari manapun asalnya, wajib menegakkan rukun yang pertama. Ya, rukun yang pertama ini. Rukun yang kedua, bisa nggak sih disebut dengan rukun, yaitu menegakkan sholat? Mayoritas ulama tidak sepakat diistilahkan dengan rukun. Dari Hanafi, Maliki, Syafi'i, mereka tidak sepakat. Mereka bilang lebih tepat bukan rukun. Ya, mungkin dibilang ya didirikan di atas apa ya? Bukan tiang yang menentukan keutuhan bangunan, kokohan bangunan. Jadi dia hanya sekedar menurut mayoritas ulama yaitu tiang penyangga, bukan penyangga utama. Jadi hanya tiang yang sifatnya menguatkan saja. Tapi menurut Imam Ahmad tidak. Menegakkan sholat itu adalah tiang utama. Kalau runtuh itu yang itu, maka runtuh pula Islam seseorang. Artinya kalau orang Islam tidak sholat, ingat, bukan karena mengingkari. Sekedar tidak sholat, walaupun hanya satu kali, kafir. Jadi yang menganggap sholat itu rukun Islam yang kedua, itu Imam Ahmad. Ya, karena rukun itu secara etimologi ya adalah apa namanya, rukun ya, disebutkan apa namanya, ma yalzamu min wujudi wujud wa la yalzamu min adamil adam. Jadi yang ma yalzam min wujudi wujud, adanya rukun, adanya Islam. Adanya salat, adanya Islam. Jadi keberadaan salat itu menentukan keberadaan Islam. Wa yalzamu min adabil adam. Dan mengharuskan ketiadaan salat, ketiadaan Islam. Jadi nggak main-main dengan istilah ini. Gitu. Orang nggak ngerti istilahnya rukun, tapi nggak sholat. Anda paham nggak sih rukun itu apa? Nah itu. Adapun sisanya, yang ketiga menunaikan zakat. Di sini unik di hadis ini, di mana haji didahulukan penyebutannya dibanding puasa. Ada nggak yang salah di sini? Kita tahu Nabi itu menyampaikan hadis sesuai dengan konteks. Kalau secara ya, kalau kita bilang yang benar yang mana? Yang benar bukan haji yang keempat. Ya, bukan haji yang keempat. Karena haji itu yang sahih adalah
rukun atau ya untuk memudahkan saja dengan kita sebutkan, dengan kita hadirkan istilah. Haji itu yang benar rukun yang terakhir, rukun kelima. Karena dari sisi masyaqqah, dari segi urutan itu, dari sisi kesulitan, dari sisi amal yang lebih dicintai Allah, lebih dicintai Allah Jalla wa'ala. Ya, jadi urutan-urutan ini diurut oleh Rasul berdasarkan amalan yang dicintai Allah, yang lebih dicintai Allah Jalla wa'ala. Salat lebih Allah cintai daripada zakat. Zakat lebih afdal daripada puasa. Puasa lebih afdal daripada haji. Itu fakta. Ya, jadi kalau kita belajar rukun Islam, sudah mengerti, menghayati, maka kita dahulukan yang lebih Allah cintai. Ingat, beribadah itu melakukan hal yang Allah cintai. Ya, makanya Nabi alaihissalam ditanya, ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ilallah. Wahai Rasul, amal apakah yang lebih dicintai oleh Allah? Jadi, pertama dalam beramal, kita jangan sekedar beramal. Kenapa? Karena akan sia-sia amal kita. Cuma capek doang. Karena hadis tadi, ketika Nabi ditanya, wahai Rasulullah, amal apakah yang lebih dicintai oleh Allah? Berarti ketika kita beramal, supaya kita dicintai Allah. Kan gitu. Berarti sebelum beramal, pastikan amal yang akan kita amalkan adalah amal yang dicintai Allah. Satu. Bagaimana cara memastikan amal itu dicintai Allah? Bahwa amal itu ada contohnya dari Rasulullah SAW. Itu sederhananya seperti itu. Itulah yang dimaksud. Yang dimaksud oleh Rasul melalui hadisnya. Man amila amalan laisa alihi amruna fawaraddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amal yang tidak sesuai dengan contoh dan petunjuk kami, maka dia akan ditolak oleh Allah. Karena Allah nggak senang sama amal itu, nggak cinta. Makanya ditolak oleh Allah. Jadi untuk mengetahui amal itu akan diterima atau ditolak oleh Allah, maka setiap amal yang kita amalkan, pastikan terlebih dahulu ada tuntunannya, ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu. Yang berikutnya adalah dari amal-amal yang ada tuntunannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka cari mana yang lebih Allah cintai. Kalau waktu kita terbatas, kalau kita ingin mendapatkan pahala lebih besar, maka dahulukan yang lebih Allah cintai. Jenis salat lebih afdal daripada jenis zakat. Jenis zakat, jenis amal yang namanya zakat lebih afdal daripada puasa. Makanya salat sunnah lebih baik daripada sedekah. Sedekah lebih baik daripada puasa sunnah. Begitu cara memahaminya, begitu. Makanya keliru kalau ada orang lebih suka puasa tapi sedekahnya minim. Loh, jenisnya itu lebih afdal sedekah karena dia ibadah sunnah zakat. Dia adalah pelengkap zakat. Kan gitu. Puasa sunnah nggak lebih afdal. Dari mana dasarnya? Loh, kita katakan puasa Ramadan itu rukun Islam yang keempat, bukan yang ketiga. Jadi jenis amal yang Allah cintai, yaitu puasa, dia setelah zakat. Secara otomatis ibadah sunnahnya juga ya tidak lebih baik daripada ibadah sunnahnya zakat. Ibadah sunnahnya zakat apa? Sedekah. Jadi orang yang kalau dia mengerti tentang Islam, rukun Islam, dia akan lebih banyak bersedekah.
Setelah sedekahnya sudah menjadi corak hidupnya, menjadi itu kebiasaan baiknya, baru dia menggalakkan puasa sunnah. Karena kita ini, ikhwatal iman, pahami dan pahami. Kita beribadah kepada Allah bukan sekedar beramal, tapi ingin menjemput cintanya Allah Jalla wa'ala. Kita beramal agar Allah semakin mencintai kita. Oleh karenanya, dahulukan amal yang lebih Allah cintai. Nah, itu pemahamannya begitu. Penjelasan secara detailnya, kembali kita ulangi. Yang pertama tentang rukun Islam yang pertama. Syahadat. La ilaha illallah. Wa anna Muhammad Rasulullah. Ya. Ingat, syahadat artinya yang meyakini dan mengucapkan. Yang meyakini dan mengucapkan. Kalau hanya mengucapkan, dia tidak bersyahadat. Berarti dia tidak bersyahadat. Ya. Yang meyakini, itu makna syahadat, bersaksi. Bersaksi itu meyakini dan mengucapkan. Kenapa? Karena orang munafik tidak bersyahadat. Orang munafik itu hanya berucap, tapi tidak meyakini. Makanya mereka dianggap dusta. Ya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Bahwa Allah bersaksi bahwa munafik itu tukang bohong. Lihat surat Al-Munafiqun. Jadi bersaksi itu artinya meyakini dan mengucapkan. La ilaha illallah. Kita harus mengerti makna la ilaha illallah. Harus setiap muslim wajib memahami la ilaha illallah. Sampai hari ini kalau ada orang Islam memahami la ilaha illallah, tiada Tuhan. Tiada Tuhan selain Allah. Ya. Maka ini suatu kesalahan yang sangat fatal. Kenapa? Karena dari sisi terjemah, secara linguistik, secara bahasa, nggak tepat ilah itu diterjemahkan Tuhan. Kalau kita mengerti bahasa Arab, ilah itu bukan Tuhan. Ilah itu bukan Tuhan. Orang musyrik itu mengakui Allah sebagai Tuhan. Jadi kalau la ilaha illallah, ya tiada Tuhan selain Allah, orang musyrik mengakui itu. Orang musyrik mengakui itu. Ya, coba perhatikannya. Beberapa ayat Al-Qur'anul Karim bagaimana orang musyrik. Ya. Dalam Al-Qur'an misalnya. Banyak ayat. Surat Al-Ankabut. Surat Luqman, ayat Al-Ankabut 61, surat Luqman ayat 25, surat Az-Zumar ayat 38, surat Az-Zukhruf ayat 9. Orang musyrik mengakui Allah itu Tuhan. Jadi tiada Tuhan selain Allah. Nggak ada masalah bagi orang musyrik. Coba misalnya kata Allah di surah Al-Ankabut ayat 61, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunna Allah fa anna yufakun." Dan kalau kamu tanya, ya Muhammad, kalau kamu tanya mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang menaklukkan matahari dan bulan? Niscaya mereka menjawab, Allah. Fa anna yufakun, kenapa tidak konsisten? Kenapa tidak konsisten? Ya. Tambah lagi misalnya Az-Zumar 38 lebih tegas lagi, dituntut oleh Allah Jalla wa Ala, kalau Anda mengakui Allah Tuhan, Anda hanya beribadah kepada Allah. Anda harus bertauhid kepada Allah Jalla wa Ala. Wa in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Lalu Allah
Allah memerintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kalau gitu sampaikan, qul afara'aitum ma tad'una min dunillah in aradani Allah bidhurr hal hunna kashifatu dhurri am aradani birahmah hal hunna mumsikatu rahmati hal hunna mumsikatu rahmati qul hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Ini lebih menegaskan makna ya, ilah itu bukan Tuhan. Ya. Di ayat dikatakan, coba kamu tanya ya Muhammad, orang-orang musyrik itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka menjawab, Allah. Lalu konsekuensi mengakui Allah sebagai Tuhan. Nah, baru tahapan berikutnya. Konsekuensi mengakui Allah sebagai Tuhan, ya harus beribadah hanya kepada Allah. Itu konsekuensinya begitu. Kalau dari segi kata Tuhan itu lebih tepat terjemah dari Rob. Misalnya Rabbul Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu baru diartikan Tuhan. Rob itu Tuhan. Nggak bisa ilah diartikan Tuhan. Dari mana dasarnya? Coba cari asal kata ilah itu dari kata Tuhan. Mana ada? Di kamus-kamus bahasa Arab, di Mu'jam. Nggak ada itu. Kenapa dipertahankan? Supaya ini ada unsur propaganda orang-orang kafir. Supaya umat Islam tidak bertauhid kepada Allah. Orang musyrik itu paham konsekuensi mengucapkan Allah. Makanya mereka tidak mau mengucapkan Allah. Kita ngerti. Kita ngerti. La ilaha illallah. Tapi cuma pengertian yang salah. La ilaha illallah tiada Tuhan. Selesai masalah orang musyrik. Berarti mereka muslim. Karena mereka mengakui Tuhan. Allah itu Tuhan. Nggak ada Tuhan selain Allah. Dan mereka tidak menyembah Hubal. Tidak menyembah Latul Uzza. Nggak menyembah mereka. Mereka menyembah Allah. Tapi Latul Uzza wa Manat itu dijadikan oleh mereka sebagai perantara. Itu jadi perkara, jadi masalah. Cobalah kita telaah persoalan tauhid, ya, persoalan syirik di zaman Nabi alaihissalam. Apa sih masalahnya? Betul tidak mereka menyembah berhala? Enggak, mereka tidak menyembah berhala. Allah yang mengatakan itu. Masa kita nggak percaya Allah? Jelas sekali kata Allah. Walladzina takhudhu min dunillah walladzina takhudhu min dunihi aliya. Apa kata mereka? Ma na'buduhum. Walladzina takhudhu min dunihi awliya, yang menjadikan selain Allah sebagai sekutu. Mereka bilang apa? Orang musyrik, ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi sulfa. Kami tidak menyembah berhala-berhala itu. Siapa yang menyampaikan? Allah Rabbul Alamin. Kami hanya menjadikan Lat, Uzza, wa Manat dan nama berhala lain itu sebagai perantara. Ya. Jadi mengakui Allah sebagai Tuhan itu tahapan pertama. Tahapan berikutnya mengakui Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Satu-satunya ilah. Makanya ilah itu terjemah bahasa Indonesianya apa ya? Para ahli bahasa itu mengakui bahwa bahasa Arab itu sangat kaya. Sehingga seringkali kosakata dalam bahasa Indonesia itu tidak mewakili semua makna dari kata suatu
dari suatu kata dalam bahasa Arab. Tapi demi mendekatkan kepada pemahaman, makanya mungkin kira-kira maknanya ini. Tapi kalau letter luck, ya itulah artinya, tidak juga. Makanya sebagian ya penerjemah menerjemahkan ilah ya ilah. Kalau mau terjemahnya secara kamu secara linguistik, ya artinya yang disembah. Ilah itu al-ma'bud, bukan Tuhan. Tuhan itu Rob. Rabbul alamin, Rabbus samawati wal ard, itu Rob. Jadi terjemah Tuhan itu, ya Tuhan itu terjemah dari kata Rob. Ilah bukan Tuhan. Ilah itu ya yang disembah. Al-ma'luh, yang disembah. Jadi apa artinya? La ilaha, tiada yang berhak disembah. Kenapa ada kata yang berhak? Karena Allah menekankan dalam surah Al-Hajj ayat 62. Yang disembah banyak. Isa disembah. Ya, Uzair disembah. Dewa disembah. Malaikat disembah. Tapi yang berhak disembah siapa? Hanya Allah. Mereka itu hanya disembah sebatas klaim. Tapi berhak atau tidak? Tidak. Yang berhak disembah siapa? Allah. Siapa yang paling berhak disembah? Allah. Siapa yang menyatakan itu? Allah sendiri yang menciptakan langit dan bumi, semua makhluk ini. Surah Al-Hajj ayat 62 Allah bilang, "Dzalika bi annallaha huwal haq." Allah itu yang adalah yang satu-satunya yang berhak untuk disembah. Dzalika bi annallaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihil batil. Yang berhak disembah hanya Allah. Yang mereka sembah selain Allah itu, kata Allah, Pak, batil. Jadi terjemah yang tepat adalah la ilaha illallah, tiada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Itu terjemah yang tepat. Ya, berdasarkan ya kebahasaan, berdasarkan dalil. Ini nggak main-main, ya. Satu. Yang kedua, tentang syahadat la ilallah Muhammad Rasulullah. Ya. La ilaha illallah itu artinya cinta Allah. Ujung daripada la ilallah adalah cinta Allah Jalla wa'ala. Jadi kalau kita yang mengamalkan, memahami la ilallah itu cinta. Karena la ilallah itu yang tidak ada yang berhak disembah. Apa itu ibadah? Ibadah itu cinta. Cinta yang menghinakan. Jadi untuk mengamalkan la ilallah, bagaimana cara mengamalkan? Ya kita harus cinta Allah Jalla wa'ala. Makanya tauhid itu, apa itu tauhid? Cinta yang murni kepada Allah. Cinta yang tulus kepada Allah, itu tauhid. Makanya syirik, kenapa Allah tidak maafkan? Karena itu perselingkuhan cinta. Menduakan Allah dalam hal cinta. Itulah sebabnya mengapa Allah tidak maafkan dosa syirik. Innallaha la yaghfir ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lain. Cinta itu asas tauhid. Kalau kita selewengkan cinta kepada selain Allah Jalla wa'ala, ini asas syirik. Allah berfirman, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Di antara manusia ada yang menyembah selain Allah. Dengan apa menyembah mereka selain Allah? Dengan mencintai selain Allah seperti mencintai Allah. Jadi kalau ingin bertauhid, kita harus cinta Allah. Melebihi cinta kita kepada anak, kepada harta, kepada keluarga. Itu kunci tauhid. Itu hakikat la ilaha illallah. Selama di dalam dada kita, di dalam hati kita lebih kuat cinta dunia, maka tidak akan pernah kokoh tauhid kita kepada Allah. Lalu dibuktikan cinta, ya kejujuran cinta kita dengan apa? Dengan mengikuti Rasul.
Siapa orang yang mengikuti Rasul? Siapa orang yang disebut orang yang taat? Siapa sih orang yang taat? Dia taat ya, taat beragama. Kita bilang, orang yang taat beragama adalah orang yang mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu makna Muhammad Rasulullah. Tidak dikatakan taat selama kita belum mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Islam itu ya, apa itu Islam kata ulama? Cinta dan taat kepada Allah. Cinta konsekuensi daripada la ilaha illallah, cinta Allah, ya kan gitu. Taat kepada Allah konsekuensi daripada Muhammad Rasulullah. Jadi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Cinta Allah dan taat kepadanya. Itu maknanya. Itu makna la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Baik Ustaz, dibahas. Kalau orang masuk Islam dengan apa? Dengan la ilah atau dengan keduanya. Masuk Islam. Ya. Baru Islam kan dia nggak dituntut sholat. Orang baru masuk Islam dia nggak dituntut untuk sholat, nggak dituntut berzakat, untuk puasa. Yang penting dia meyakini Islam agama yang benar, kemudian mengucapkan. Jadi belum ada bukti ketaatan dia, belum ada amal. Makanya cukup dengan la ilallah. Tapi lebih sempurna dia berikrar, menyatakan kesiapan dia untuk taat kepada Allah. Makanya lebih afdal kalau ada orang masuk Islam mengucapkan asyhadu an la ilallah wa anna Rasulullah. Tapi kalau la ilallah saja boleh. Karena banyak sekali dalilnya. Ya, hadis Usama, ada orang musyrik ketika akan dibunuh oleh Usama karena dia melarikan diri, menyelamatkan diri, lalu dia langsung la ilallah, lalu tetap dibunuh oleh Usama, padahal dia hanya ucapkan la ilaha illallah. Lalu kata Nabi alaihi salam, ya Usama, apakah kamu telah membunuh orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah? Kata dia, ya Rasulullah, dia itu mengucapkan Allah karena ingin menyelamatkan diri. Ya, padahal dia lari dari medan perang, dia menyelamatkan diri. Dan dia bohong. Kata Rasul, apa kamu tahu isi hati orang? Jadi orang mengucapkan Allah sudah Islam dia. Sudah Islam. Tapi kalau sudah masuk Islam, ya dua-duanya. Saya, Anda, siapapun dia, keluarga kita, kalau Islam dia harus ya mengamalkan dua. La ilallah harus apa? Cinta Allah dan taat pada Allah. Harus cinta Allah. Pilih Allah, Islam itu apa? Islam itu syahadat la ilallah. Apa? Anda harus lebih cinta Allah. Itu makna la ilaha illallah. Coba kita lihat bagaimana Allah mengajarkan tauhid itu, la ilaha itu cinta. Allah Jalla wa Ala mendapati Nabi Ibrahim itu sudah sangat sayang betul kepada Ismail. Ya, karena dia sudah mulai tumbuh besar, banyak bantu ayahnya. Puncaknya adalah membantu ayahnya merenovasi Ka'bah. Lalu setelah itu Allah dalam mimpi Ibrahim menyuruh beliau untuk menyembelih anaknya Ismail. Padahal hatinya sudah mulai sayang kepada Ismail. Tapi diperintah oleh Allah, sembelih anakmu Ismail. Di situ Allah mengajarkan apa itu tauhid kepada Ibrahim alaihissalam. Kamu lebih cinta anakmu atau aku, kata Allah. Kalau kamu lebih cinta aku, kamu sembelih anak. Wallahi dibuktikan Ibrahim bahwa tauhid itu cinta. Dia hampir menyembelih anaknya Ismail. Karena dia, walaupun dia sayang, cinta anaknya Ismail, tapi dia lebih cinta Allah Jalla wa'ala. Yang menangis di dalam hatinya, menangis. Wallahi menangis Ibrahim. Sudah berada pisau yang tajam itu di leher anaknya Ismail. Sudah hampir digorok lehernya itu. Tapi Allah hentikan prosesi penyembelihan. Dihentikan, kata Allah, ya Ibrahim, qasaddaqta ru'ya. Cukup. Kamu sudah terbukti bertauhid kepada aku, kata Allah. Lihat, qasaddaqta ru'ya. Berarti kita selama belum lebih mencintai Allah, maka selama itu kita belum memiliki tauhid yang kokoh. Taat tuh gimana Ustaz? Mengikuti Rasul dari mana? Dari mana kita mulai? Ya dari sholat. Anda taat sholat. Tapi dia berhijab. Tapi dia begini. Bukan. Bukti ketaatan terbaik seorang muslim sholat.
Itu taat. Tapi dia baik, Ustaz. Dia baik banget. Orangnya baik. Humoris. Akhlaknya bagus. Bukan. Yang berhak menilai taat itu hanya Allah Jalla wa'ala. Orang taat itu acuannya rukun Islam ini. Dia sholat, dia zakat, dia puasa, dia haji. Itu parameter ketaatan. Siapa yang menetapkan itu? Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Parameter ketaatan itu. Bukan yang lain. Insya Allah dengan seorang taat, dengan sholat, taat pada Allah melalui sholat, dengan sholat, dengan zakat, dengan puasa Ramadan, dengan haji, disempurnakan ibadah-ibadah sunnahnya. Itu ketaatannya jujur. Bukan pura-pura, bukan gimmick gitu. Wallahi kalau seandainya seorang taat tetapi tidak sesuai dengan cara Allah Jalla wa'ala, maka ketaatannya gini. Hijrah dia. Istrinya mulai dicadarin. Hijrah dia mulai berjenggot, pakai baju gamis. Akhirnya berubah. Ingat, orang itu hijrah yang pertama bukan sekedar meninggalkan maksiat. Hijrah pada hakikatnya hijrah hati. Hati ini berpindah dari cinta dunia ke cinta Allah. Itu hijrah, hakikat hijrah. Kalau orang belum benar hatinya, maka hijrahnya itu adalah gimmick. Hijrahnya itu penuh kepura-puraan atau tidak akan bertahan lama. Karena Allah meminta kita dari kebaikan kita. Itu bukan kebaikan yang sifatnya kebaikan yang sifatnya situasional, tapi kebaikan yang Allah inginkan adalah kebaikan yang bersifat istiqomah. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sungguhnya orang-orang yang berkata Allah Rabb kami, kemudian dia konsisten, tsumma istaqamu. Itu yang penting. Lalu gimana caranya Ustaz saya istiqomah? Ya Anda harusnya hijrah dengan hati. Dengan apa? Berpindah dari cinta dunia ke cinta Allah. Bagaimana semakin cinta kepada Allah? Ya taat kepada Rasul. Jangan taat kepada selain Rasul. Tidak berhak taat kepada selain Rasul itu. Kecuali sesuai dengan ketaatan kepada Rasul. Mau Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, nggak berhak mereka. Apalagi Ustadz, Habib, Kiai, nggak boleh. Taat mutlak itu hanya kepada Rasulullah SAW. Apa kata seorang mufassir? Untung, kata dia, Allah itu hanya mengatakan, suri tauladan kita hanya Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Untung Allah tidak menyebut Abu Bakar, Allah tidak menyebut Umar, padahal mereka tidak akan pernah macam-macam, tidak akan pernah mengkultuskan diri mereka. Tidak mungkin Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali mengkultuskan diri mereka. Tapi Allah hanya sebut Rasul. Berarti yang berhak ditaati secara mutlak hanya Rasul. Kenapa? Hanya Rasul yang berhak ditaati. Bukan untuk disembah. Taat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam secara mutlak, perhatikan, bukan untuk menyembahnya. Dan ini disalahpahami oleh orang-orang sufi yang berlebihan dalam menyanjung, mengagungkan Rasul alaihi salatu wassalam. Sampai mereka buat syair-syair yang berlebihan. Syair-syair membuat bait-bait syair yang berlebihan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya orang-orang sufi mengatakan inna min judika dunya wa dharratuha wa min ulumika ilmi lauhi wal qalam. Akibat oleh sebab kedermawananmu terciptalah langit dan bumi. Jadi bumi ini, langit ini tercipta karena kebaikan Rasul. Dari mana dasarnya? Wa min ulumika ilmul lauhi wal qalam. Salah satu kesempurnaan ilmumu adalah engkau mengetahui Lauhul Mahfuz. Dari mana dasarnya Rasul tahu ilmu Lauhul Mahfuz? Tahu takdir manusia. Dia aja nggak tahu ajal beliau.
Beliau nggak tahu jodoh beliau. Beliau nggak tahu banyak perkara gaib. Jadi orang banyak salah kaprah. Taat pada Rasul itu tujuannya agar hati semakin cinta Allah. Lihat Ali Imran 31. Orientasi taat pada Rasul agar hati lebih cinta Allah Tabaraka wa ta'ala. Ali Imran 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan jika kalian betul-betul mencintai Allah, maka sempurnakan, kuatkan rasa cintamu kepada Allah dengan mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti itu. Nah, terus yang kedua adalah, jadi ya perlu kita pahami konsekuensi daripada dari Allah saya kira paham, tapi kita tekankan lagi konsekuensi daripada Muhammad Rasulullah. Apa konsekuensinya? Konsekuensi Muhammad Rasulullah adalah mempercayai semua informasi yang beliau sampaikan kepada kita. Meski informasi tersebut tidak logis, kita harus percaya. Itu konsekuensinya. Kemudian yang kedua, menjalankan semua perintah. Tidak dibeda-bedakan antara perintah yang satu, perintah yang lain. Selama ini perintah Rasul, kita harus taat. Perintah Rasul untuk mengerjakan atau meninggalkan, kita harus taat. Ya, walaupun belum siap kita harus taat. Itu konsekuensi Muhammad Rasulullah. Meninggalkan semua larangan. Kemudian mendahulukan perkataan Nabi di atas perkataan dan pendapat siapapun. Konsekuensi buah Muhammad adalah Rasulullah, kita tidak boleh mengklaim meyakini Rasul itu Tuhan. Nggak boleh kita menyembah Rasulullah SAW. Ya. Kemudian apa lagi konsekuensi daripada Muhammad Rasulullah? Kita harus beribadah, harus sesuai dengan syariatnya. Kita tidak boleh beribadah kecuali sesuai dengan tuntunannya. Itu konsekuensi daripada Muhammad Rasulullah. Allah nata'abbad illa bima syara'. Tidak boleh kita beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan syariatnya dan tuntunannya. Kemudian, ya, kita konsekuensi Allah yang terakhir apa? Kita harus memuliakan sabda beliau. Jadi kita jangan tuh menyampaikan hadis Nabi di kamar mandi. Ya, tidak boleh, tidak pantas menyampaikan hadis Nabi SAW di tempat-tempat yang tidak terhormat, di tempat-tempat yang yang kotor, atau ihtiram bin Nabi alaihissalam. Di zaman Nabi alaihissalam, kalau ada sahabat berani mengangkat suara lebih keras daripada suara Nabi, gugur pahalanya. Gugur pahala dari amalnya. Lihat surat Al-Hujurat ayat 2. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Jangan kamu angkat suaramu melebihi suara Nabi. Dampaknya apa kalau dia lebih mengeraskan suara di hadapan Nabi alaihissalam? Antah bapa amalukum wa antum la tashurun. Batal amalmu dan kamu tidak menyadarinya. Kemudian makna rukun Islam yang kedua, salat. Apa itu tuqimus salat? Artinya mengerjakannya, ya. Tuqimus salat ay tuaddi salata qa'imatan mu'tadilatan muhtamilatan. Jadi maksud daripada menegakkan salat, mengerjakan salat dengan baik dan sempurna. Jadi mencakup mengerjakan salat, menegakkan itu artinya kita harus menegakkan rukunnya, mengamalkan kewajibannya. Kalau menyempurnakan gimana? Berarti sunnah-sunnahnya. Jadi tidak dikatakan kita menegakkan salat sampai kita menegakkan rukun, mengerjakan kewajiban dan sunnah-sunnah dalam salat. Baru disebut menegakkan sholat. Baru disebut menegakkan sholat. Ya, itu ya. Jadi sunnahnya pun termasuk sunnah dalam sholat maupun ibadah sunnahnya yang muakkadah. Jadi kapan kita dianggap menegakkan sholat?
Menegakkan sholat ya, perhatikan. Tuqimus sholat. Ketika kita ingin mengamalkan rukun Islam yang kedua, yaitu dengan menegakkan sholat. Apa itu menegakkan? Mengerjakan rukun sholat, kewajiban sholat, sunnah-sunnah dalam sholat. Termasuk sunnah di luar sholat. Maksudnya, sholat sunnah yang muakkadah. Jadi kita belum dianggap menegakkan sholat, mengamalkan rukun Islam yang kedua, sampai kita mengerjakan sholat fardu dengan sunnahnya, dan melengkapi sholat fardu tersebut dengan sunnah-sunnah muakkadah. Tolong diingat, dicatat itu. Itu arti menegakkan sholat. Ya. Kemudian, ya, menunaikan zakat. Menunaikan itu artinya memberi. Memberi berarti lebih afdal ketika kita menyalurkan zakat itu kepada, jadi kita menyalurkan langsung karena Allah wa tu'ti zakat wa ita'uz zakat. Ita itu artinya kamu memberi. Jadi lebih afdal dalam menyalurkan zakat, menyalurkan sendiri, tidak melalui lembaga zakat. Tidak melalui lembaga zakat. Siapa yang bilang bahwa lembaga zakat menyalurkan zakat ke mereka lebih afdal? Dari mana dasarnya? Karena di sini waktu zakat menyalurkan. Ya. Menyalurkan. Makanya Allah sebutkan dalam surah At-Taubah ayat 60, mustahik zakat itu siapa saja. Jadi kita tahu, oh orang miskin, oh orang fakir, oh amil, oh mu'allaf, oh orang yang terlilit hutang. Nah kalau udah tahu mustahik zakat, kita bisa langsung kasih. Itu tujuannya kenapa Allah menyebutkan mustahik zakat secara langsung. Kan gitu. Kalau lembaga zakat, dia kalau punya kredibilitas, ada transparansi. Kalau nggak ada, gimana? Banyak sekali ya lembaga-lembaga zakat yang tidak transparan. Ya, kita masih meragukan. Tapi kita mungkin lebih besar palanya, lebih sesuai dengan sunnah, lebih puas ketika kita menyalurkan zakat langsung kepada mustahiknya. Itu lebih afdal. Terus zakat itu apa? Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan dalam ukuran tertentu dari harta zakat, karena tidak semua harta ada zakatnya. Jadi harta yang wajib dikeluarkan dalam ukuran tertentu dari harta zakat pada waktu tertentu kepada orang-orang tertentu. Itu pengertian zakat. Kepada orang tertentu dalam rangka beribadah kepada Allah. Saya ulangi definisi zakat ya. Harta yang wajib dikeluarkan dalam ukuran tertentu, ya, yaitu 2,5%, kemudian 1/10, ya, atau 1/20, itu zakat bercocok tanam itu nanti. Apa saja zakat, harta zakat? Karena ada harta zakat, ada harta bukan zakat. Harta zakat itu emas, perak, uang. Jadi uang diputar atau enggak, dia ada zakatnya. Nisab namanya, setelah mencapai nisab. Jadi emas, perak. Karena di zaman Nabi emas, perak itu mata uang. Makanya kata ulama, uang itu harta zakat. Jadi misalnya kita nggak muter uang kita taruh di tabungan. Kalau dia uang itu lebih dari setahun, jumlahnya lebih dari 40 juta, maka keluarkan zakatnya. Kecuali kalau kepake. Kalau 40 itu stabil sampai setahun, keluarkan zakatnya 2,5%. Apalagi harta zakat bercocok tanam, kemudian ternak, ya, kemudian perniagaan, urut tijarah, ada 5 itu. Ya, ada 5 atau 6 tadi saya tambahkan. Emas, perak, ini harta zakat. Emas, perak, uang, kemudian bercocok tanam, kemudian karena tidak semua bercocok tanam itu ada zakatnya ya. Misalnya orang nanam misalnya kangkung, misalnya nanam bayam, kalau dia untuk makan sendiri nggak ada zakatnya.
ya, terus zakat ternak, kemudian zakat perniagaan. Itu berapa yang dikeluarkan? Secara umum 2,5%. Kapan dikeluarkan? Setelah mencapai setahun. Nggak ada zakat bulanan, tuh nggak ada. Makanya menjadi polemik di antara para ulama zakat profesi. Nggak ada dasarnya. Kiasnya itu lemah. Kenapa? Karena zakat itu tidak memberatkan, tujuannya ingin membersihkan harta. Membersihkan harta. Jadi kalau dia tidak wajib zakat, dia hanya punya gaji. Gajinya berapa? Kalau dikatakan zakat gaji, lah kalau gajinya cleaning service, dikatakan ada zakatnya, kasihan dia. Lah, bulan saya masih kekurangan, kok masa ada zakatnya dia? Hanya karena dikatakan ada zakat gaji. Gimana cara membersihkannya? Orang yang tidak punya kewajiban zakat, dibersihkan hartanya dengan sedekah. Nggak harus dengan zakat. Inilah pentingnya beragama sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Karena dengan mengikuti Nabi, berarti taatnya itu menambah rasa cinta. Kapan kita taat tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, nggak nambah cinta. Buktinya coba hati ini. Kenapa ya kok semakin tua, semakin tambah umur, kok nggak semakin cinta Allah? Karena sehari-hari kita, amalan kita banyak yang tidak sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Ali Imran 31 tuh pegang dah. Kalau kita taat kepada Rasul, ya sesuai dengan contoh Rasul, hatinya otomatis akan tambah sayang, tambah cinta kepada Allah, otomatis itu. Dalam perkara zakat banyak yang tidak sesuai dengan contoh. Kayak gini contohnya. Ya. Baik. Kemudian puasa Ramadan. Puasa Ramadan. Maka tadi zakat disempurnakan dengan sedekah. Jadi sedekah itu kalau kita zakatnya mungkin banyak kekurangannya, maka disempurnakan dengan sedekah. Berarti sedekah lebih afdal dari puasa. Kemudian puasa Ramadan. Puasa Ramadan. Ramadan itu apa sih artinya? Menahan diri. Menahan. Jadi dia cintanya kepada Allah. Dengan apa dia cinta kepada Allah? Dengan taat. Taati dengan apa? Dengan menahan diri. Dari sesuatu yang dicintai. Makan, minum, syahwat. Jadi puasa itu intinya menahan. Ya. Makanya dia adalah amalan fisik, ibadah fisik dia, tapi sifatnya hanya menahan. Berat itu, apalagi sesuatu yang dicintai. Nah, itu jadi secara garis besar rukun Islam itu sebetulnya ujian. Sholat, zakat, puasa, haji, itu ujian. Ujian apa? Ujian cinta. Benar nggak sih kamu cinta Allah? Jadi 4 amal ini, sholat, zakat, puasa, haji, dia adalah parameter ketaatan, 1. Jadi orang itu diukur ketaatannya. Seberapa besar dia taat pada Allah dari 4 tadi. Sholat, zakat, puasa, haji. Itu ketaatannya di situ. Maka bagaimana Ustaz? Saya mau nanya, ada orang suka nyumbang. Bangun masjid, ya kan, bangun pesantren, tapi ini nggak pernah haji. Dia orang kaya dia. Dia tidak taat. Walaupun dia suka nyumbang, walaupun dia bangun masjid, walaupun. Karena persepsi, ya, karena persepsi bahwa orang itu taat atau tidak, itu yang menilai, itu Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya. Walaupun dia bangun masjid, walaupun dia bangun pesantren, wakafkan tanah 1 hektar sekalipun, wakafkannya untuk kemaslahatan kaum muslimin. Kalau dia tidak haji sampai detik ini, dia tidak taat kepada Allah. Parameter ketaatan, sholat, zakat, puasa, haji. Siapa yang ngomong? Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. 1. Yang kedua, itu ujian. Ujian terberat, ujian ketaatan. Bukan ujian dari maksiat, itu meninggalkan maksiat. Bukan ujian musibah, itu ringan. Ujian terberat, ujian ketaatan. Jadi kalau kita mau kuat dalam menghadapi ujian musibah, kalau kita kuat dalam menghadapi ujian godaan, kita harus terlatih, ya, tangguh dalam menjalani ujian apa? Ujian ketaatan. Sabar nggak Anda sholat? Sabar nggak Anda berzakat? Sabar nggak Anda mengerjakan puasa Ramadan? Sabar nggak Anda menunaikan ibadah haji? Kenapa ya Ustaz? Ya kok saya nggak kuat dalam menghadapi persoalan hidup? Karena Anda tidak pernah khusyuk dalam sholat. Kekhusyuan dalam sholat itu menentukan ketabahan kita dalam menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan.
Para ulama menyebutkan 5 ini atau 4 ini ujian ketaatan. Dialah yang menentukan kekuatan kemampuan kita menghadapi ujian yang lebih ringan. Ujian dari maksiat, dari godaan maksiat, ujian terhadap musibah. Nah, kalau ini tidak mampu, ya ujian ketaatan ini kita lemah, kita menyerah, ya sudah. Akhirnya kita mudah putus asa, mudah stres, mudah galau. Karena itu sebabnya. Jadi hadis Abdullah bin Umar ini jelas sekali pelajarannya. Kalau kita ingin kuat dan tabah dalam menghadapi ujian-ujian yang banyak itu, kuatkan terlebih dahulu diri kita dalam menghadapi ujian ketaatan. Dari mana dimulai ujian ketaatan? Dari sholat dengan menegakkannya, dari zakat dengan menunaikannya, dari puasa dengan mengerjakannya dengan baik, rukun-rukunnya dan dikerjakan karena Allah, dari haji, lalu disempurnakan ibadah tersebut. Pokok saja 4 ini udah jaga betul, udah insya Allah Islam kita benar. Yang lain akan Allah mudahkan. Yang lain akan Allah mudahkan insyaallah taala. Ya. Baik, saya kira demikian para jemaah sekalian penjelasan kita daripada hadis Abdullah bin Umar. Semoga bermanfaat dan insyaallah selanjutnya pertemuan berikutnya kita akan bahas hadis yang keempat ya dari kitab Arba'in Nawawi, dan hadis yang keempat itu adalah hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an tentang proses penentuan ajal atau takdir manusia yang sifatnya selama sepanjang hidup. Nanti kita akan jelaskan insya Allah, terutama juga akan kita tekankan masalah takdir di situ juga akan disinggung, dan insya Allah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallam wa baraka Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Baik, kakak-kakak, misalkan ada pertanyaan, dapat mengetik atau dapat raise hand dan bertanya secara langsung. Kita akan ada mengenai ini, Ustadz, mengenai kunyah atau artinya memiliki nama kunyah. Iya. Jadinya kunyah itu kan dikatakan sebagai sunnah. Afwan sebentar ya. Ya, gimana? Izin dulu sebentar. Mohon izin. Baik. Baik, Ustaz. Baik, kakak-kakak, kita tunggu sebentar. Ustaz lagi ada keperluan sebentar. Baik, kakak-kakak semuanya, jangan lupa ikut subscribe dalam YouTube channel dan Instagram dari Majelis Ilmu Teladan. Di situ ada informasi, kemudian kajian-kajian yang sudah dilaksanakan oleh MTSID akan diupload di situ, sehingga kalau misalkan untuk murojaah atau yang lain-lainnya atau keperluan yang lainnya mau di-share juga bisa juga, silahkan. Kemudian kakak-kakak semuanya, misalkan ada yang ingin komen juga boleh di situ, komen di Instagram, atau ingin ada kajian atau apa yang tema tertentu mungkin bisa
menginformasikan ke pengurus MTSID atau di komen di Instagram juga boleh gitu. Ya, Afwan, Para silakan, silakan, kakak lanjutkan. semuanya, iya baik, baik Ustadz. Mungkin saya bacain dulu yang penanya Nggak, tadi yang tentang kunnya kolom gimana chat. tadi? Oh iya, mengenai kunnya itu terkait dengan apakah itu untuk anak laki-laki atau anak perempuan atau bagaimana Ustadz? Nggak ada, semua Nggak muslim ada, sunahkan semua. memiliki kunya. Baik, Semua baik. muslim, laki, perempuan, punya anak, nggak punya anak, anaknya hanya perempuan aja, anaknya Baik, laki-laki baik. aja, anaknya laki perempuan, semua muslim Nah, disunahkan memiliki kunya. baik, baik. Nah, Apakah kunnya itu kayak Abu Hurairah? Hurairah itu kan dari kunya, kucing. Ya, nah, dari kucing. Jadinya dia memiliki hobi suka kucing gitu. Apakah kita sebagai seorang Muslim gitu memiliki hobi atau lain-lainnya itu juga bisa kayak azam teman Nana dia bikin kunnya tuh azam jadinya kunya itu diawali dengan abu atau ummu, bukan abu azam, atau bukan kunya. eh, Ada lakop, namanya julukan. Misalnya Al-Faruq, julukan. Umar Khattab punya julukan Al-Faruq, Nah, ya, Abu Bakar punya julukan Siddiq. Itu julukan beda. Kalau julukan julukan itu bisa punya, bisa nggak punya, nggak apa-apa. Tapi kalau kunya sih baik, beda. Julukan dengan kunya beda. baik, 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 Ustaz. Baik, terkait kunnya itu mungkin ada lagi. Baik, sudah ada pertanyaan di kolom chat. Assalamualaikum Pak Ustadz. Adakah doa supaya kita tetap dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulullah SAW? Kiat untuk taat, selalu taat kepada Allah. Nah, Yang pertama, ilmu. Kalau kita nggak tambah ilmu, nggak tambah paham agama, gampang goyang, gampang terpengaruh, gampang terkena godaan. Karena ilmu itu dapat mengokohkan jiwa untuk lebih konsisten, ilmu. Tapi ilmu yang dihayati, ilmu agama yang dihayati. Yang kedua, ikhlas. Orang itu akan mudah berubah kalau nggak ikhlas. Karena ikhlas itu akan menuntun kita kepada kebaikan berikutnya. Kita, kalau seperti orang itu, kata ulama, kenapa orang taat itu nggak konsisten? Seperti orang nyiram pohon yang disiram daunnya, bukan akarnya. Akar itu ikhlas. Makanya Allah Jalla wa'ala mengumpamakan ikhlas itu dengan pohon yang akarnya itu kokoh, kalimat thayyibah. Alam tara ilal apa? Wa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama. Jadi yang namanya orang itu istiqomah, konsisten dengan ketaatan yang seperti pohon. Pohon itu dia sehat, pohon itu betul-betul baik karena dia akarnya sehat. Akar itu apa? Ikhlas. Kenapa kok kita konsisten ketaatan? Ya, karena ikhlas itu akan menuntun kita kepada ikhlas, kepada kebaikan berikutnya. Kata ulama salaf, min thawabil hasanati al hasanatu ba'daha. Kalau orang ikhlas dalam satu amalan, maka Allah akan tuntun dia sebagai reward Allah kepada kita. Itu dituntun kebaikan berikutnya. Kok saya malas ya sholat? Misalnya gini loh, kita sholat duhur sekarang nih. Udah sholat duhur karena Allah aja. Nanti yang nuntun kita ke sholat asar apa? Allah. Apa rewardnya dari Allah akibat ikhlas kita gitu. Karena kita nggak tahu apakah kita akan sholat asar. Udah sholat asar, kita nggak tahu akan kita sholat maghrib. Istiqomah itu nggak mudah. Nabi pun dijadikan orang istiqomah. Allah yang membuat itu beliau istiqomah. Apa kata Allah? Ya, laula an thabbatnak, Muhammad, kalau bukan aku yang meneguhkan hatimu, kamu nggak istiqomah. Laqad kita tarkanu ilaihim
Ya, kamu itu hampir cenderung condong terpengaruh oleh orang jahiliyah. Jadi Nabi saja bisa istiqomah, bisa tetap konsisten dengan ketaatan. Itu Allah yang buat. Apa kuncinya? Ikhlas. Dengar nggak hadis Nabi? Kata Nabi alaihissalam, ada orang baik, terus Masya Allah baik, hampir sepanjang hidup itu baik. Ternyata kebaikannya tidak dilandasi oleh ikhlas. Dia baik sama orang, dia suka bantu orang, dia baik, baik, baik. Di akhir hayatnya berubah 180 derajat. Akhirnya dia mati su'ul khotimah. Ya, bayangkan nih orang baik hampir sepanjang hidupnya. Hampir, nyaris. Tapi di akhir hayatnya menjelang kematian dia berubah 180 derajat. Kenapa itu? Kok dia berubah? Kemana kebaikannya selama ini? Oh, ternyata dia berbuat baik bukan karena Allah. Kata Nabi, yabi mayabdulin nas. Dia berbuat baiknya bukan karena Allah, tapi karena manusia. Akhirnya ketahuan belangnya di akhir hayat. Ikhlas, ikhlas, penting ikhlas. Jangan remehkan senyum karena Allah, jangan remehkan itu. Jangan, sekecil apapun lakukan karena Allah Jalla wa'ala. Kemudian, apa berikutnya yang buat kita konsisten dengan ketaatan? Jaga sholat. Sholat itu kunci kebaikan amal. Nggak akan pernah bertahan kebaikan kita. Baik apapun, itu apa ya? Saya bilang tadi, gimmick itu udah. Kalau kuncinya kebaikan amal itu tidak kita pegang. Apa itu? Sholat, pegang itu. Karena Nabi alaihissalam bersabda, fa'in saluhat saluha sa'iru amali. Kalau baik sholatnya, akan baik seluruh amalannya. Itu. Kemudian apa lagi? Kita taat, agar kita konsisten dengan ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Berpegang teguh dengan sunnah. Itu luar biasa. Kita jaga betul sunnah Nabi alaihissalam. Dimulai dari tadi, rukun Islam tadi, sholat, zakat, puasa, haji. Jangan pernah mengotori 4 hal tadi dengan yang tidak sesuai dengan contoh. Jangan coba-coba aja. Ada seorang pemikir, ada kiai di Indonesia mencoba mengganti zakat dengan pajak. Apa implikasinya? Besar sekali implikasinya. Ketaatan kita. Dia coba ganti ya haji dengan yang lain begitu. Jangan pernah mengotak-atik 4 amal ini. Ini adalah parameter ketaatan seorang hamba kepada Allah Jalla wa'ala. Ya, kemudian yang terakhir, apa yang membuat kita konsisten ketaatan kepada Allah? Yaitu apa? Lingkungan. Lingkungan itu penting sekali. Lingkungan keluarga, lingkungan tempat tinggal, lingkungan kerja, lingkungan sosial itu penting sekali. Nabi mengatakan hal itu, kata Nabi alaihissalam, al-mar'u ala dini khalilihi. Seorang itu bergantung agama temannya, agama teman dekatnya. Nabi menyebut agama loh, bukan akhlaknya, bukan perilakunya, bukan muamalatnya, tapi agama seseorang bergantung teman dekatnya. Jadi mencakup semuanya itu. Jadi bagaimana mau taat secara konsisten kalau dekatnya sama orang nggak benar? Orang banyak kenal narkoba dari mana? Dari teman. Orang kenal selingkuh dari mana? Dari teman. Semua rusak itu banyak dari teman. Ada yang tadinya tidak berhijab jadi berhijab. Siapa temannya? Temannya yang mengajarkan dia berhijab. Bahkan bercadar. Siapa yang mengajak dia bercadar? Temannya. Siapa yang ngajak dia ngaji? Temannya. Teman itu luar biasa. Makanya kata orang Arab, as-sahibus sahib. Teman dekat itu punya daya tarik yang luar biasa. Daya tarik yang luar biasa. As-sahibu as-sahib. Demikian Allah. Baik, Ustaz. Mengenai doanya ini, misalkan pada zikir pagi dan petang, itu kan ada mengenai kita dalam ketetapan iman, kemudian ilmu yang bermanfaat. Itu gimana, Ustaz, sebagai tambahan, Ustaz? Tambahan apa itu?
tambahan, jadinya artinya kan penanya ini kan menanyakan adakah doa supaya kita ketetapan dalam Oh, ketaatan ya gitu. muqallibal qulub. Kalau bisa Nah, ditambahkan yang paling itu ya muqallibal qulub. nah, Karena kata nah, Abdullah bin Umar, doa yang sering Nabi panjatkan kepada Allah dua. Ya muqallibal qulub, Allahumma atina fid dunya hasanah. Untuk baik, ketetapan hati agar tetap taat, baca dengan doa Nabi alaihissalam yang sering atau doa terbaik Nabi, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi baik, ala dinik. Itu aja udah perbanyak. Itu aja setiap doa diselipkan itu. Ya baik, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Itu aja dihafal, dibaca setiap doa. baik, Ustaz. Kemudian ada 2 pertanyaan lagi, yang kedua itu apakah boleh orang yang sudah memiliki anak tapi memakai nama kunyah bukan nama anaknya sendiri. Misalkan Abu Hurairah, itu bagaimana Ustaz? Apakah boleh? Nggak ada Kayaknya udah masalah ya, dijawab, tadi ya. sudah dijawab ya. Nah, Udah nah, dijawab, Abu Hurairah nggak punya nama. Aisyah nggak punya anak, tapi kunyahnya Abdillah. nah, 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 Ya kan anak siapa? Mungkin nama anak keponakannya mungkin. nah, Nggak ada masalah. Kan tadi saya sampaikan. Diutamakan menisbatkan kunyah ke nama anak pertama baik, baik, atau kepada anak kandungnya. Gitu. Kalau nggak punya anak, boleh. Jadi sebetulnya intinya gini, nggak usah dibuat ribet lah masalah kunyah. Kunyah selesai. Mau punya anak, nggak punya anak, mau anaknya sendiri, anaknya orang, anak keponakannya, silakan. Yang penting punya kunyah. Karena tujuan kunyah itu agar ada kehangatan, keakraban. Ya Aba Umar misalnya, ya kan? Ya Aba Ahmad, ya Abu Ahmad, lebih akrab kita. Gitu. Allah. baik Ustaz. Ini ada pertanyaan ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, kalau seseorang dulunya mungkin masih ada riba, mungkin memakan harta riba ataupun punya harta riba karena menabung di bank konvensional, bagaimana perhitungan untuk membersihkan hartanya, Ustaz? Menabung di bank konvensional. Kalau dalam rangka mengamankan dana yang dimiliki dalam jumlah besar, kemudian tidak memanfaatkan bunga dan tidak mengambilnya, maka tidak masalah. Tapi lebih baik di bank syariah. Bank syariah itu banyak juga yang tidak syariah. Penelitian banyak sekali, penelitian tesis, penelitian disertasi, bahwa bank syariah tidak lebih syariah dari bank konvensional. Contoh misalnya dalam masalah mudharabah, musyarakah, itu lebih kejam loh dari bank konvensional. Banyak teman-teman saya cerita itu pelaku bisnis, pelaku ekonomi itu, wah kejam banget mereka. Jadi kita sepakat bunga dari bank konvensional itu riba, itu sahih. Tapi kita bisa hitung itu. Nanti kan ada hitungannya itu bunga. Kita jumlahkan berapa. Jangan diambil. Kalaupun diambil, silakan sedekahkan. Para ulama mengatakan, kalau untuk mengamankan, nanti jangan kayak kakek yang ada di Banten, dia punya ratusan juta, puluhan tahun dia kumpulin sampai dimakan rakyat uangnya. Baru setelah udah rusak uangnya gitu, ngeluh ke Bank Indonesia, bisa nggak ditukar? Repot kayak gini, ya kan? Jadi untuk apa kita untuk mengamankan? Ditambah lagi kalau kita ada muamalah bisnis, kan memudahkan bagi rekan bisnis kita untuk mendapatkan transfer. Kita bisa manfaatkan ATM, mobile banking. Jadi manfaatkan fasilitas dan mengamankan dana. Itu tujuan kita naruh uang di bank, bukan untuk bermuamalah riba. Kita harus berlepas diri dari riba. Dengan apa? Kita dari awal udah komitmen tidak mau manfaatkan bunga itu, nggak mau. Ya, tidak mau kita ambil. Makanya fasilitas yang disediakan oleh bank jangan diterima. Dia nyediain kartu kredit itu celah untuk riba itu. Oh 0%, sama itu riba sudah. Jangan pernah.
Pasti kita, apalagi kita ini nasabah prioritas, wah dimanjain banget itu. Pasti yang pertama ditawarin kartu kredit, jangan diambil. Ya, apalagi misalnya nasabah prioritasnya apa? Udahlah kalau bisa, walaupun jumlah kita besar dananya, nasabah biasa aja lah. Untuk apa? Karena tujuan kita untuk mengamankan dana kita, kemudian memanfaatkan fasilitas, apalagi kita pelaku bisnis. Hanya itu. Dan kita dari awal tidak boleh mengambil dan manfaatkan bunga. Kalaupun diambil bukan untuk diri kita. Kita ambil, kita lihat, kita jumlah, ya, kita lihat, kan itu bunga per bulan tuh. Dihitung aja, kalau mau lebih aman ya tiap bulan, berapa bunga yang saya terima? Oh misalnya 100, ini kecil bunga bank itu. Kecil, bank itu pintar sekali. Mudah menerima, tapi sulit mengeluarkan. Itu pasti itu bank. Bank mana saja. Kemudian bank Samiun, mungkin bank Dul yang mudah kali. Tapi bank-bank itu kalau kita nyetor uang gampang banget, tapi kalau untuk keluar sulit sekali. Nah, jadi kalau lihat bunga kecil, kita aja berapa? Cuma 20.000. Ya udah, mau dikeluarin sekarang, keluarin aja per bulan, dicek gitu. Kita print out gitu, gampang. Keluarkan saja semua. Dan apa itu riba? Tidak, itu uang kita kok. Selain bunga, itu murni uang kita. Uang kita selain bunga. Jadi nggak ada yang perlu kita khawatirkan. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, berarti untuk perhitungannya tinggal hitung aja bunganya berapa, Hitung kemudian kita berapa, keluarkan. tinggal keluarkan Sedekahkan ya. untuk tidak lebih, Sedekah. oh ragu nih, biar gimana, dibiarkan begitu aja numpuk bunganya. Ambil, salurkan, sedekahkan ke fakir miskin. Boleh. Nah. Sedekahkan. Jadinya kan sekarang banyak teman-teman Ikhwan juga lagi pipanisasi, Ustadz. Nih, pipanisasi jadinya mengalirkan air ke pesantren-pesantren ataupun rumah-rumah ibadah. Jadinya Nggak, ada rumah-rumah ibadah. sebaiknya jangan ke rumah-rumah ibadah. Ataupun Ke untuk fasilitas MCK. umum atau ke fakir miskin. Nah, Hindari menyalurkan dana riba atau bunga-bunga bank ke tempat-tempat ibadah. Para ulama mengatakan ke fasilitas umum, misalnya ada MCK, nah pakai bunga bank boleh. Misalnya ada kerja bakti, untuk beli peralatan-peralatannya dari bunga bank boleh. Seperti itulah. Ustaz. Kanila mau bertanya langsung, Kanila? Kayaknya pertanyaannya ini nih. Cukup ya? Kanila? Gimana Kanila? Ahon Pak Ustadz, cuman mau nanya, ini sebenarnya cuma buat nambah aja sih. Ibu cuma mau nanya, ya berarti saya cuma menjawab. Bukan, maksudnya cuma bukan cuma mau nambah pengetahuan aja untuk yang nama kunyah tadi Pak Ustadz. Untuk yang orang yang sudah punya anak, boleh ya Pak Ustadz pakai nama yang lain gitu. Karena kan kalau Abu Hurairah itu kan memang nggak punya anak gitu kan. Boleh ya Pak Ustadz? Boleh, misalnya ibu punya keponakan udah kayak anak sendiri, pakai nama keponakan, misalnya nama anaknya itu, nama keponakan misalnya Anissa misalnya, atau nama anaknya Fatima, nama keponakan ibu misalnya. Nah, jadi ibu nama kunyahnya Ummu Fatima, boleh, bebas. Oh iya, bebas. Yang penting punya kunyah. Itu Mak, yang penting gitu. Yang penting punya kunyah. Baik Pak Ustadz, syukron. Baik, ini juga pertanyaannya hampir sama ini Ustadz. Jadinya mungkin udah yang lain aja lah, jangan kunyah dulu yang ditanya. Aduh, udah yang penting punya kunyah udah selesai. Nah, nanya, akhirnya nggak punya kunyah. Nggak tercapai dong pembahasan kunyah. Nah, Ustadz. Jadinya kakak-kakak yang penting kita saya sekilas ada mengenai bukan pendapat, jadinya sebuah ilustrasi dari ulama bahwa ada dua syarat untuk diterimanya ibadah, yaitu satu itu keikhlasan, yang kedua adalah ittiba. Jadinya mengikuti sunnah kita, ittiba. Jadinya memiliki kunyah itu sebuah ittiba gitu. Baik, kakak-kakak ada lagi yang mau bertanya? Ini udah mau dekat azan zuhur.
Cukup kali ya buat persiapan Cukup. untuk kita. Baik, Ustaz. Baik, kita Baik, Kakak. akhiri majelis kita. Mudah-mudahan majelis ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala, menambah Amin. pemahaman agama kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik kepada kita. Wassallallahu wasallam wa baraka Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanallah bihamdik, syura la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.